Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Pertama-tama seperti biasa saudaraku, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat malam ini dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah. Dan tidak luput pula, marilah kita selalu berselawat kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita mendapat ilmu, yaitu dari ilmu kegelapan menuju ilmu terang benderang. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepadanya, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut setianya. Amin. Saudaraku, seperti biasa, alhamdulillah, saya akan selalu mengajak dan terus istiqomah mengajak untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merealisasikan keimanan kita dengan merealisasikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat tidak akan tercapai kecuali dengan menjalankan semua perintah Allah dan semua perintah Rasulnya, serta mengikuti jejak dan jalan beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam adalah agama yang membawa rahmat, kasih sayang, persatuan, cinta, damai, dan setia kawan. Saudaraku, alhamdulillah, saya akan membahas sekarang ini yaitu tentang berpegang teguh kepada tali agama Allah atau hukum Allah. Saudara-saudaraku dimanapun berada, setelah kita beriman dan meyakini Allah sebagai Tuhan kita, maka kita harus percaya terhadap segala yang gaib, yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Tetapi kita harus meyakini sepenuh hati bahwa segala yang gaib yang diberitakan oleh Allah adalah benar adanya. Itulah tatanan agama Allah yang harus kita yakini kebenarannya. Saudaraku, selama kita masih berpegang teguh kepada agama Allah dan menjadikannya sebagai way of life dalam kehidupan kita, pegangan dalam kehidupan kita, maka Allah ada kalanya akan menguji kita dengan berbagai cobaan untuk diketahui apakah kita benar-benar patuh kepada Allah sesuai dengan keyakinan kita kepadanya, atau
apakah kita akan bersikap sebaliknya? Karena itu Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 23, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Saudaraku, adapun tujuan dari firman Allah ini adalah untuk menenangkan hati orang-orang beriman bahwa segala jenis makhluk yang ada di bumi ini telah ditundukkan Allah untuk kepentingan manusia sendiri. Maka dengan kepercayaan seperti itu kita akan meyakini bahwa aturan dunia tidak akan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perlu diketahui bahwa Allah mengumumkan bahwa semua makhluknya adalah hamba Allah dan milik Allah. Kita dan mereka sama-sama hamba Allah. Tidak seorang pun dari kita yang menjadi putra Allah. Karena Allah tidak memiliki istri maupun putra. Karena itu seorang mukmin harus meyakini masalah ini dengan penuh keyakinan agar keimanannya makin teguh. Pertama, hendaknya kita harus bersikap merendahkan diri dan tidak menyombongkan diri. Yang kedua, tidak menghina kepada siapapun. Saudaraku, Allah melarang seorang mukmin menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Seseorang mukmin tidak boleh menganggap orang beriman lainnya sebagai saingannya atau akan merebut rezekinya. Tetapi hendaknya setiap mukmin menganggap sesama saudara sebagai penolong baginya dalam kehidupan. Karena semua mukmin menjalani satu perintah, yaitu perintah Allah. Saudaraku, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin adalah saudara dengan sesama mukminnya. Karena itu, seorang mukmin tidak boleh menganiaya saudaranya, tidak boleh membiarkan saudaranya dalam keadaan sengsara, dan tidak boleh menipu saudaranya. Di lain kesempatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seorang mukmin dengan sesama mukminnya adalah bagai sebuah bangunan yang sebagiannya saling menguati dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, selama kita masih berkeyakinan teguh kepada Allah dan kita puas untuk mengikuti syariat Allah, mengapa kita mencari pendapat umat lain yang bertentangan dengan syariat Islam? Mengapa sebagian dari mereka melupakan untuk menciptakan sesuatu sistem kehidupan guna memanfaatkan orang-orang yang lemah di dalam suatu negara? Karena itu, saudaraku, umat Islam terpecah belah karena menuruti hawa nafsu dan tatanan hidup umat lain, sehingga menyebabkan menurunnya keimanan seseorang mukmin terhadap Allah sebagai Tuhannya dan sebagai penguasa tunggal di semesta alam ini. Ketika kesatuan orang-orang beriman kepada Allah menyatu, maka mereka tidak ada kehinaan dalam kehidupannya sebagai muslim. Tidak ada kemunafikan di antara mereka, karena mereka yakin bahwa segala sesuatu bukan di tangan seseorang, akan tetapi segala sesuatu dikendalikan oleh Allah secara lahir maupun batin. Karena itu, saudaraku, setiap mukmin hendaknya mohon bantuan kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui segala apa saja yang tersembunyi. Yang terakhir, saudaraku, marilah
kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memperbaiki amal-amal kebajikan kita, dan menyempurnakan iman kita. Dan jangan lupa pula doakan pejuang-pejuang agama Islam, pendakwah, para kiai, para ustadz, para habaib-habaib yang sekarang ini yaitu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka dikasih ketabahan dan kuat iman, dan juga semoga semua yang salah kebuka, dan semoga Allah membukakan pintu hidayahnya kepada orang-orang yang mendolimi pendakwah-pendakwah di negeri ini, yaitu Indonesia yang kita cintai ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma asqata ajala amali a'da'i wa syaddid. Allahumma samlahum wa amrahum wa farriq jamahum wa qallib tadbirahum wa battil ahwalahum wa nakkis a'lamahum wa killa silahahum wa qarrib ajalahum wa nakkis a'marahum wa zalzil aqdamahum wa ghayyir afkarahum wa khayyib amalahum wa kharrib bunyanahum wa qala atharuhum hatta la tubghiya lahum baghiyatan wa la yajidu lahum waghiyatan wa shghilhum bi abdanihim wa anfusihim warmihim bi shawaiq intiqamika wa ba'tis bihim batatan shadida wa khudhum akhdan aziza innaka la kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la amna'uhum wa la arfa'uhum illa bik. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Ya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim fadammirhum tadmira wa tabbirhum tatsbira waj'alhum haba'an manthura. Amin amin amin. Ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillah bi hurmati Muhammad indaka wa bi hurmatika inda Muhammad. Antastaruna fid dunya wal akhirah. Innaka la kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah saudaraku tentang berpegang teguh kepada tali agama Allah. Biarpun singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.